Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat ya, dan tetap jaga kesehatannya dan tetap strong ya, karena kita masih ada di pandemi. Dan teman-teman saya harap tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua ya, kaitannya dengan komunikasi bisnis ya. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas kaitannya dengan collaboration, interpersonal communication, and business etiquette. Nah, seperti itu ya. Jadi di video ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, saya hanya menjelaskan yang singkat atau poin-poinnya saja. Nanti apabila teman-teman eh, ingin mendalami kaitannya dengan yang eh, materi nomor 2 ini atau pertemuan kedua ini nanti teman-teman bisa membaca di buku eh, komunikasi bisnis yang nanti akan saya share di kelas gitu ya secara online ya. Dan nanti juga bisa teman-teman bertanya setelah sesi penjelasan dari saya gitu ya, baik melalui Sepada maupun melalui direct message yang ada ya. Oke, baik teman-teman ya, untuk mengawali pembahasan ini saya akan membahas tentang ini ya. Nah, ini Cemex ya. Jadi Cemex ini adalah perusahaan semen dari Meksiko yang dia itu telah berhasil mengembangkan konsep komunikasi kolaboratif di dalam perusahaannya sehingga dia bisa memanage 44.000 karyawannya di lebih dari 50 negara seperti itu ya, yang tentunya berbeda kebudayaan, berbeda waktu, berbeda apa namanya etos kerjanya dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya, dengan melaksanakan konsep komunikasi komunikasi kolaboratif ini, SMAC menjadi salah satu contoh perusahaan yang sukses dalam mengkoordinir para karyawannya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini ya tujuan komunikasi ya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah yang to collaborate ya. Nah, katanya dengan bab ini. Nah, jadi intinya teman-teman ya, eh, perbedaan itu menjadi bukan suatu hal yang tabu ya, tapi justru dengan adanya perbedaan itu kita bisa memperkaya ide sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk kemajuan organisasi gitu ya. Nah, kita akan membahas katanya dengan tim ya, karena kita kolaborasi berarti kita tidak lepas ya dari yang namanya tim ya. Jadi yang namanya tim itu pastinya ya dibentuk atau diciptakan ya atau mungkin dibuat ya itu untuk ini apa namanya mengumpulkan berbagai informasi yang ada dari berbagai orang yang memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda, pengalaman berbeda, sehingga kita bisa mendiskusikan bersama, ya, sehingga nanti bisa memunculkan sebuah keputusan yang nantinya bisa dilaksanakan bersama untuk kemajuan bersama. Ini seperti itu, ya. Itu katanya dengan tim ya. Ya, jadi tim itu memang banyak orang kan ya, yang berbeda-beda itu kan ya. Tapi dari situ justru itu akan makin memperkaya sebuah tim ya. Itu ya. Tapi di sisi lain juga tim itu juga punya kelemahan ya kaitannya dengan ini ya, jadi ada beberapa anggota tim itu yang kadang-kadang itu memanfaatkan gitu ya, kurang apa ya, kepentingan pribadi itu apa ya, menunggangi kepentingan tim, nah, seperti itu, banyak yang seperti itu ya. Jadi ada yang memanfaatkan situasi ya untuk kepentingan pribadi, itu ada yang seperti itu ya. Tuh, jadi nah, adapun kalaupun kita ingin jadi tim anggota tim ya, kita harus jadi tim yang efektif gitu ya. Gimana tim efektif ya? Salah satunya adalah kita harus jujur ya, saling terbuka satu sama lain, harus berpikir kreatif ya kan. Dan bagaimana caranya orang-orang yang dari berbagai latar belakang tadi kan pastinya punya ide yang berbeda-beda, ya bagaimana kita memanage mereka supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan gitu ya, seperti itu.
yang nanti dampaknya kalau konfliknya berkepanjangan pasti akan berdampak pada tim tersebut, ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah tim ya, tolong nanti teman-teman ketika entah itu sekarang itu mungkin ini ya teman-teman tergabung dengan sebuah ormawa atau KM yang dimana teman-teman saat ini adalah belajar untuk menjadi sebuah tim player, ya itu akan bagus sekali. Nah, nanti lebih-lebih ketika nanti di pekerjaan. Nah, ini ya teman-teman, tolong teman-teman hindari yang namanya self oriented rules ya. Jadi ketika dalam sebuah tim ya kita harus fokus ke kepentingan tim, bukan kepentingan pribadi lagi yang sudah kita bahas. Seperti itu ya. Sehingga harapannya tim itu menjadi tim yang solid dan efektif, ya kan seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ya, jadi dalam sebuah tim itu pasti ya ada seperti ini ya dalam mengambil keputusan pasti yang pertama itu ada ini dulu ya apa namanya brainstorming ide dulu apa sorry anggota tim dulu menyampaikan idenya kayak gitu ya kemudian ada konflik kemudian eh, apa namanya baru muncul brainstorming emergen dan akhirnya memunculkan sebuah keputusan kayak gitu ya jadi memang dalam sebuah tim itu sekali lagi banyak orang ya kan banyak orang sehingga potensi konflik itu pasti ada ya maksudnya konflik ada tapi kita harus benar-benar menjadi tim player yang bagus ya supaya apa konflik yang terjadi ini nggak berkepanjangan konflik itu biasa dalam sebuah tim itu sudah biasa tapi ketika keputusan sudah dicapai bersama ya kita harus legowo ya misalkan keputusan kita tidak dipakai ya kita sorry apa ide kita nggak dipakai kita harus memakai ide dari orang lain nggak masalah yang penting demi kemajuan bersama nah jadi seperti itu ya nah sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa yang namanya teamwork itu tidak hanya ngomong masalah happiness and harmony atau senang-senang atau ini aja harmonis saja tidak, tapi kadang-kadang tim itu juga apa namanya ada konflik dan itu apa namanya ada retakan-retakan dikit itu sudah biasa. Tapi bagaimana supaya retakan-retakan nggak makin melebar lah, kita perlu untuk menjadi tim player yang baik sehingga konflik yang terjadi itu tidak berkepanjangan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ya beberapa cara kaitannya dengan bagaimana kita apa namanya meminimalisir sebuah konflik atau menyelesaikan sebuah konflik yang apa namanya supaya tidak berkepanjangan terjadi di dalam sebuah tim. Nah, ini ya salah satunya adalah eh, berkomunikasi terbuka dan kita harus apa namanya mencari informasi itu benar-benar yang valid ya, jangan hanya sekedar gosip-gosip saja kayak gitu ya. Karena gosip itu juga bisa memecah belah tim ya. Jadi hati-hati terhadap gosip ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pasti dalam sebuah tim itu ada orang yang ketika kita ngomong perubahan dalam tim ya, karena yang namanya perubahan adalah suatu hal yang pasti dan itu harus kita mengikuti perubahan. Kadang-kadang ada anggota tim itu yang sudah terlanjur merasa nyaman sehingga mereka malas untuk berubah itu ada ya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita menyikapinya ya? Bukan kita terus memarahinya atau kita ngasih doktrin ke dia tidak, tapi justru kita harus aktif mendengarkan. Kira-kira kenapa sih kita dia nggak mau berubah atau bagaimana sehingga kita bisa lebih memahami dia sehingga harapannya kita juga bisa menggiring dia untuk ke arah perubahan yang kita ini dengan cara kita berempati yaitu dengan cara lebih banyak mendengarkan dia daripada sekedar ngomong atau memotivasi atau bagaimana. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Terus katanya menulis ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman saya temukan apa ya hal yang banyak kita temukan di kampus ya kaitannya dengan collaborative writing ini ya. Jadi kita kerjasama untuk menulis sebuah sesuatu ya. Contohnya ketika teman-teman diminta membuat paper oleh bapak ibu dosen gitu ya. Nah ini caranya bagaimana supaya kita ini apa namanya bisa melakukan collaborative writing dengan baik ya. Intinya teman-teman ya kita harus memilih partner yang tepat gitu kan ya. Terus kemudian nah ini yang sering terjadi ke teman-teman ya tolong dihindari composing as a group gitu ya. Jadi yang bagian nulis laporan paper apa itu ya itu satu orang aja ya gitu ya. Jangan diserahkan banyak orang bab satu si A bab dua si B bagi ya akhirnya hancur seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jangan teman-teman ya. Jadi bagi tugasnya itu ada yang bagian nulis, ada yang bagian bikin PowerPoint, ada yang bikin apa namanya ini eh sorry nyari informasinya lah seperti itu ya jadi dibaginya seperti itu bukan dibagi tulisannya per bab nah itu pasti akan kelihatan dan hasilnya pasti jelek seperti itu ya itu kuliah masih bisa ada ini lah kalau teman-teman sudah
masuk ke dunia kerja, nanti dibaca klien proposalnya teman-teman, lah itu bagaimana? Kan malu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini beberapa cara ya diantaranya bagaimana supaya kita dapat menulis dengan baik. Intinya kita harus memilih partner yang tepat, step-stepnya harus jelas, ya kan. Terus yang bagian nulis itu juga cuma itu aja, jangan dipisah-pisah, ya kan. Nah, kemudian alat yang digunakan juga sama. Kalau semuanya pakai Microsoft Office, semuanya Office 2016, 2016 semua. Jangan ada yang di bawah itu, karena kalau memang ada di bawah itu nanti tulisannya bisa tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Nanti yang bisa mengakibatkan kesalahan secara teknik seperti itu. Ya, oke. Nah ini ya, kaitannya dengan collaborative writing lah. Ini ketika teman-teman diminta nulis paper atau apa oleh dosen gitu kan ya. Nah ketika apa namanya ngecekkan ke ketua kelompoknya atau bagaimana kan nggak perlu ketemu lagi, bisa memanfaatkan dengan teknologi sekarang yang ada gitu kan ya. Jadi nggak perlu lagi ketemu atau bagaimana, enggak ya. Seperti kita ini sekarang meeting virtual gini nggak ada masalah gitu kan ya, karena teknologi memang sudah berkembang ya kan. Nah, oke, kemudian nah ini kaitannya dengan misalkan ini adalah yang bagian ngawasi atau kebagian ketua timnya ya, untuk memberikan feedback terhadap pekerjaan anggota timnya untuk menulis ya. Ini cara-caranya seperti ini ya ketika memberikan feedback. Ya, ini kurang gini, kurang gini, kurang gini ya gitu ya. Intinya teman-teman harus menjelaskan secara spesifik ini kurangnya apa. Kan ya, kurangnya apa. Jadi yang namanya penulisan itu nggak bisa sekali langsung jadi ya teman-teman ya. Jadi harus memang dikoreksi berkali-kali. Makanya silakan tanya teman-teman kakak-kakaknya itu yang lagi nyusun skripsi itu, bolak balik apa namanya ke dosennya untuk revisi. Ya, memang seperti itu, ya kan? Memang seperti itu. Ya, yang namanya tulisan itu memang harus apa namanya itu, harus dievaluasi, nggak bisa sekali langsung jadi ya. Yang jelas teman-teman harus spesifik, fokus ya fokus pada controllable behavior, istilahnya marginnya berapa, tulis ininya berapa, itu benar-benar harus ditata ya, gitu, ya kan. Nah, kemudian ketika teman-teman diminta merevisi oleh ketua kelompok ya teman-teman harus punya target, harus selesai berapa lama ini kan gitu, jangan sampai molor ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika memberikan feedback itu teman-teman yang dibenahi itu adalah idenya. Jadi yang dimarahi itu adalah apa ya istilahnya, teman-teman itu jangan sampai tidak suka orangnya, tapi yang nggak disukai itu iya hanya idenya saja, bukan orangnya. Ya kan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membenci orang hanya karena kita berbeda ide, jangan ya teman-teman ya. Orang sama ide itu berbeda, ya kan? Seperti yang dikatakan ini ya coachnya Deddy Corbuzier ya. Jadi saudara boleh membenci ide seseorang tapi jangan orangnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita tetap hubungannya dalam satu tim ini harmonis. Ya. Kalau beda pendapat, beda opini itu biasa. Selesai itu ya sudah kembali seperti normal. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas rapat ya. Rapat ya ini ya, ketika bagaimana caranya supaya rapat kita itu lebih produktif ya. Intinya semuanya harus disiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana gitu kan ya. Dan hasilnya apa namanya dilaksanakan bersama. Intinya gitu. Jadi nggak sekedar rapat, tapi rapat setelah rapat apa? Intinya adalah melaksanakan keputusan rapat. Itu yang penting siswa. Nah gitu ya. Dan di awal rapat itu harus jelas tujuan rapat itu apa. Jangan sampai kita rapat tapi tujuannya nggak jelas. Nggak percuma kita rapat kalau tujuannya nggak jelas. Nah gitu ya. Dan hasil rapatnya itu lagi harus dilaksanakan oleh seluruh anggota seperti itu ya, karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Gitu. Nah ini ya. Nah kemudian ini kita saya akan sharing sedikit katanya dengan kemampuan kita untuk mendengar gitu ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan minggu-minggu kemarin bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada ngomong karena kita punya dua telinga satu mulut. Nah ini ya. Nah, kita harus menjadi seorang yang aktif listening. Aktif listening itu apa aja? Content listening, critical listening, dan empathic listening. Nah ini kita harus modenya harus beda-beda ya teman-teman ya. Ketika kita ngomong santai gitu ya, mungkin kita menggunakan content listening. Oh ya, yang penting kita memperhatikan apa yang dia sampaikan. Oh dia cerita tentang keluarganya, oh dia cerita tentang kuliahnya atau apa. Itu kita menggunakan content listening. Kemudian kita ketika eh, ngomong kaitannya misalkan di organisasi gitu ya, kita sedang rapat kayak gitu lah, kita bisa menggunakan critical listening. Nah, kita benar-benar memperhatikan apa yang menjadi inti dari pembicaraannya itu. Nah, kayak gitu ya, kita fokus ke intinya apa dia. Nah gitu. Terus empathic listening lah, ini ketika ada teman curhat gitu ya lah, kita menggunakan mode empathic listening. Nah, gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Jadi active listening ini bukan berarti kita
ini ya, tapi kita menyesuaikan ya, apa namanya, mode mendengaran kita yang mana, konten, critical, empatik atau yang mana gitu ya. Itu sesuai dengan, ini kondisi, orang yang kita ajak omong ya, gitu ya. Jadi ini ya, jadi intinya, efektif, listening ya, effective listeners intinya atau orang yang, eee, apa namanya itu, sebagai pendengar yang baik ya, itu dia itu adalah intinya adalah menjadi pendengar yang aktif, intinya seperti itu. Ya, kalau yang lainnya ini, pengembangan-pengembangan saja ya, tapi intinya kita harus menjadi pendengar yang aktif. Cara seperti apa ya tadi, sesuaikan dengan, konten pembicaraannya, seperti itu, ya kan? Gitu ya. Jadi, nah ini yang penting lagi juga jangan menyelam atau memotong pembicaraan ya teman-teman, itu nggak baik dan nggak sopan ya teman-teman ya. Nah, gitu. Itu penting ya dalam itu termasuk etika ya. Gitu. Jadi ketika kita ngomong kalau kita memang belum diberikan kesempatan ngomong nggak usah ngomong. Ya kita dengarkan dulu aja. Sampai kita ada diberi kesempatan untuk ngomong. Nah, itu ya. Oke. Next. Nah, kemudian kita untuk memperkuat komunikasi verbal, kita biasanya butuh non-verbal communication. Itu apa aja? Nah, ini ya, seperti yang saya lakukan seperti ini ya, ada apa namanya, tangan saya ikut bergerak ini termasuk komunikasi non-verbal ya. Jadi ada facial expression ya, jadi raut muka, apa namanya, gesture atau bahasa tubuh, vokal ya, kalau tinggi itu agak marah atau bagaimana, seperti itu ya. Sampai ini ya, ketika kita ngomong itu, jarak antara orang yang satu dengan orang lain itu juga mempengaruhi. Kalau memang kita adalah dekat gitu, misalkan saudara atau apa, biasanya ngomongnya agak dekat. Tapi kalau memang orang yang baru kenal biasanya agak jauh lah, seperti itu termasuk. Dan itu teman-teman harus paham ya, harus paham. Jadi tanpa harus diucapkan, verbal communication itu harus paham. Ya orang itu seneng nggak sama kita, orang itu nyaman nggak sama kita itu dilihat dari verbal communication. Ini biasanya cewek ya, biasanya ya ngomongnya itu kamu marah enggak gitu kan ya enggak tapi cemberut nah itu kelihatan gitu ya kan kelihatan ya kan bahwa non verbal communication itu lebih kuat ya daripada verbal communicationnya. Nah itu teman-teman harus bisa memahami di sana. Lebih-lebih ketika teman-teman ketemu dengan klien. Nah ini penting ya penting. Ya oke. Nah ini ya jadi teman-teman harus bisa mengembangkan kemampuan untuk komunikasi nonverbal. Ini penting ya untuk bisnis ya. Nah, ini ya. Jadi misalkan nah ini be careful with physical contact misalkan. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau sesama cowok kita geblek-geblekan atau saling rangkulan gitu nggak ada masalah. Tapi kalau cewek, nah ini ya mungkin kalau di negara barat nggak ada masalah. Kalau Indonesia masalah ya. Nah, seperti itu. Itu teman-teman harus perhatikan karena beda tempat, beda ini ya, beda budaya. Nanti akan masalah perbedaan budaya akan dibahas di bab selanjutnya, gitu ya. Oke. Nah, ini ya kaitannya dengan etika sekarang ya. Jadi semuanya itu penting ya. Semua hal ya, semua hal itu butuh yang namanya etika dan etika itu adalah suatu yang penting di mana saja saudara berada. Di mana saja teman-teman melakukan hal apa saja, etika itu penting ya teman-teman ya. Dan itu etika itu sangat mempengaruhi karir ya. Orang yang memiliki karir yang tinggi itu biasanya etikanya bagus. Ya, tapi kalau etikanya nggak bagus biasanya ya posisinya segitu-gitu aja. Nggak ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya. Nah, itu perlu teman-teman ini kan ya, perlu teman-teman perhatikan ya. Oke ya. Nah, intinya ketika kita apa namanya di mana saja kita harus beretika ya. Contohnya aja misalkan ini di tempat kerja ya kita harus menggunakan pakaian yang rapi ya kan ya. Di apa namanya kalau ketemu dengan orang-orang itu ya. Jadi intinya kita harus tahu ya kulturnya dia atau budaya dia itu seperti apa gitu ya. Nah, jangan sampai kita contohnya seperti ini. Ya di Jawa misalkan kayak itu ya, di Jombang misalkan. Teman-teman bertamu jam 9 malam. Ya itu namanya tamu nggak ada akhlak gitu namanya ya. Nah, kayak gitu ya kan. Nah, teman-teman harus tahu itu waktu-waktunya ya. Kemudian eh, etika di online media ya teman-teman komen yang bagus di sana ya nggak perlu ada hate speech itu tidak perlu ya. Nah, itu ketika penggunaan kayak gitu ya kalau kita ngomong sama orang HP-nya ditaruh ya jangan sampai kita ngomong sama orang terus kita ini apa namanya HP-an gitu ya terus atau kita ngambil gambar tanpa izin dari orang tersebut lah itu juga ini ya kurang etis ya. Oke. Nah, itu teman-teman ya kaitannya
dengan materi yang kedua ya saya memang menjelaskan secara singkat, padat dan jelas ya. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya baik via dari message atau via forum di Sepadai nanti akan kami sediakan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.